Tahukah Anda, lukisan apa ini? Yap, ini adalah lukisan burung Garuda Pancasila, lambang negara kita, simbol kekuatan dan persatuan bangsa Indonesia. Di dadanya, terlukis 5 simbol, masing-masing mewakili sila dalam Pancasila, dasar negara kita. Tapi, tahukah Anda apa fungsi dan kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia? Apakah hanya sekedar lambang? Atau punya makna yang lebih dalam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Yuk, kita telusuri bersama, pahami makna Pancasila dan bagaimana ia menjadi fondasi kokoh bagi negeri ini. Sebelum memulai melihat video ini, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Perhatikan setiap informasi dan pesan yang disampaikan dalam video, agar kita dapat mengambil pelajaran dan makna yang mendalam. Setelah menyaksikan video ini, diharapkan kita mampu menganalisis hakikat fungsi dan kedudukan Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia, mampu menganalisis sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai wujud pengamalan sila pertama Pancasila, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pancasila, dasar negara, merupakan sebuah ideologi yang memiliki peran fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Memahami Pancasila tidak hanya sebatas menghafal 5 sila, tetapi juga memahami esensi, fungsi, dan kedudukannya dalam berbagai aspek kehidupan. Pancasila memiliki fungsi dan kedudukan sebagai ideologi negara. Pancasila menjadi pandangan dan sistem nilai yang menjadi dasar pemikiran dan pedoman bagi negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi landasan utama pembentukan kebijakan dan keputusan yang diambil oleh negara. Pancasila tidak hanya menjadi ideologi negara, namun juga berperan sebagai landasan hukum yang memandu pembuatan undang-undang dan peraturan. Kehadiran Pancasila dalam tanah hukum menjadi penegas komitmen negara dalam menerapkan nilai-nilai luhur dalam segala aspek kehidupan. Fungsi dan kedudukan Pancasila lainnya, yaitu sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila mencerminkan karakter dan kepribadian masyarakat Indonesia, seperti semangat gotong royong, toleransi, dan keberagaman. Nilai-nilai ini menjadi bagian integral dalam membentuk identitas bangsa di mata dunia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila menjadi pijakan utama dalam menegakkan keadilan dan kebenaran di Indonesia. Ketentuan Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Jika merujuk teori norma Hans Nawiaski, tingkatan Pancasila ada pada stats fundamental norm. Dalam sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, di mana hal ini sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Perlu diketahui bahwa Pancasila tidak ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan karena nilai-nilai Pancasila telah terkandung dalam suatu norma di UUD 1945. Hal ini sesuai bunyi pasal 3 ayat 1 UU 12 tahun 2011. Pancasila juga merupakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila merumuskan tujuan dan cita-cita pembangunan Indonesia, seperti mencapai keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat. Cita-cita ini menjadi penuntun dalam setiap langkah pembangunan yang diambil oleh negara. Pancasila berkedudukan sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila merupakan cermin dari nilai-nilai, kebudayaan, dan etika yang melekat pada masyarakat Indonesia. Ini mencerminkan jati diri bangsa yang kaya akan keberagaman dan keindahan dalam bersatu dalam perbedaan. Pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup yang membimbing individu
dalam mengambil keputusan dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral yang diwakili oleh Pancasila. Hal ini menegaskan komitmen setiap individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai luhur. Pancasila berkedudukan sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila dianggap sebagai kesepakatan moral dan etika luhur bangsa Indonesia yang mencerminkan komitmen untuk membangun negara yang adil dan beradab. Hal ini menjadi pondasi kuat dalam membangun harmoni dan kebersamaan di tengah perbedaan. Pancasila juga merupakan falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Pancasila berperan dalam mempersatukan bangsa Indonesia dengan mengedepankan persatuan, kesatuan, dan keberagaman sebagai falsafah hidup. Nilai-nilai tersebut menjadi perekat kuat dalam menjaga keutuhan dan keberlangsungan bangsa Indonesia. Keberadaan Pancasila bagi bangsa Indonesia begitu penting. Oleh sebab itu, maka sangat pentingnya mempertahankan Pancasila untuk keutuhan negara. Mempertahankan Pancasila berarti mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Stabilitas kehidupan. Pancasila menjadi landasan bagi stabilitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan berpedoman pada Pancasila, masyarakat Indonesia dapat mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Pencegahan konflik. Pancasila dapat menjadi sarana untuk mencegah dan menyelesaikan konflik yang timbul di masyarakat. Identitas bangsa. Pancasila adalah identitas bangsa Indonesia yang membedakannya dari bangsa lain. Dengan demikian, kedudukan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara sangatlah penting bagi Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menjadi pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pernahkah kita mengalami kesulitan di saat yang tak terduga? Pada video ini, saya ingin berbagi cerita tentang kejadian saya di suatu hari. 1 minggu yang lalu, saat melakukan perjalanan, tiba-tiba mobil saya mogok. Saat saya kesulitan mendorong mobil mogok, tiba-tiba seseorang datang membantu. Ternyata, dia adalah orang yang pernah saya bantu dulu dan menawarkan untuk membantu memperbaiki mobil yang mogok. Peristiwa ini mengajarkan saya bahwa kebaikan yang kita beri tidak pernah sia-sia. Islam mengajarkan kita untuk saling membantu dalam kebaikan. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, "Tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa." Yang perlu kita ingat adalah bahwa kebaikan yang kita lakukan akan kembali. Pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam perilaku sehari-hari sangat krusial untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, adil, dan beradab. Materi ini akan membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan dalam tindakan dan perilaku nyata. 1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menekankan pentingnya keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan toleransi beragama. Penerapan dalam perilaku. Menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan. Menghormati dan menghargai perbedaan agama serta kepercayaan orang lain tanpa membeda-bedakan atau merendahkan. Tidak memaksakan agama atau kepercayaan kepada individu lain, mengakui kebebasan beragama setiap warga negara. Menjaga kerukunan antar umat beragama melalui sikap saling tolong-menolong dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengamanatkan pengakuan dan penghormatan terhadap martabat manusia, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan adab. Penerapan dalam perilaku. Menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, atau HAM, setiap individu
tanpa diskriminasi. Berperilaku adil terhadap sesama, tidak memihak, dan memperlakukan setiap orang secara setara. Menolong sesama yang membutuhkan, menunjukkan empati dan kepedulian terhadap penderitaan orang lain. Berbicara dan bertindak dengan sopan santun, mencerminkan pribadi yang beradab. Berani membela kebenaran dan keadilan, serta menentang segala bentuk ketidakadilan. 3. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman. Penerapan dalam perilaku, mencintai tanah air melalui berbagai cara, seperti mempelajari sejarah, melestarikan budaya, dan menggunakan produk dalam negeri. Tidak mudah terpecah belah oleh isu-isu yang bersifat SARA, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan, serta selalu mengedepankan persatuan. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan menunjukkan sikap patriotisme. Berlaku berkorban untuk kepentingan bangsa, dalam konteks positif seperti belajar giat atau berkontribusi pada lingkungan. Berinteraksi dan bergaul dengan individu dari berbagai latar belakang memperkuat tali persaudaraan. 4. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila ini mengajarkan prinsip demokrasi yang mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan serta pentingnya perwakilan. Penerapan dalam perilaku, mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan untuk mencapai kesepakatan bersama. Tidak memaksakan kehendak atau pendapat kepada orang lain, menghormati hak setiap individu untuk berekspresi. Menghargai setiap perbedaan pendapat sebagai bagian dari dinamika musyawarah. Menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab, meskipun hasil tersebut berbeda dengan pendapat pribadi. Berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, seperti pemilihan umum jika sudah memenuhi syarat. 5. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Penerapan dalam perilaku. Bersikap adil kepada setiap orang, tidak memihak dan memberikan hak dan kewajiban secara seimbang. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, memahami bahwa setiap hak disertai dengan tanggung jawab. Refleksi pembelajaran. Setelah menyaksikan video ini, kita diajak untuk lebih memahami bahwa Pancasila bukan sekedar simbol atau hafalan, melainkan pedoman hidup nyata yang harus tercermin dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari. Kita menyadari bahwa Pancasila sebagai dasar negara menjadi pondasi dari setiap aturan dan kebijakan di Indonesia. Sebagai pandangan hidup, Pancasila memberi arah bagaimana kita bersikap terhadap sesama dengan keadilan, toleransi, dan gotong royong. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila menyatukan keberagaman Indonesia dalam satu tujuan mulia, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Namun, kita juga perlu mengakui bahwa dalam kehidupan nyata, masih banyak perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila, seperti intoleransi, sikap individualis, atau tindakan tidak adil. Refleksi bagi diri kita adalah, apakah kita sudah benar-benar menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita, di rumah, di sekolah, dan di masyarakat? Mari kita jadikan Pancasila bukan hanya hafalan di kepala, tapi juga laku hidup dalam tindakan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.